Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 12 akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22. Di sini Bapak share dulu materinya. Nah, di sini sudah ada contoh kasus ya untuk pajak penghasilan pasal 22. Jadi di sini ada nama perusahaan yaitu namanya PT Maju Jaya. Adalah sebuah perusahaan importer untuk barang-barang elektronik. Kemudian pada bulan Mei 2019, PT Maju Jaya melakukan impor barang dari Jepang dengan harga faktur 100.000 US dollar. Sedangkan biaya asuransi yang dibayar di luar negeri itu sebesar tarifnya 2%. Dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean, yaitu di Indonesia, masing-masing 5% dari harga fakturnya. Untuk tarif bea masuk dan bea masuk tambahan itu masing-masing 20% dan 10% dari cost insurance and freight atau disingkat dengan CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah dalam $1 Amerika atau 1 US dollars itu sebesar Rp14.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta pertama menentukan besarnya nilai impor PT Maju Jayanya. Yang kedua, menghitung pajak penghasilan pasal 22 jika PT Maju Jaya memiliki angka pengenal impornya. Yang ketiga, menghitung pajak penghasilan pasal 22 jika PT Maju Jaya tidak memiliki angka pengenal impor, ya. Di sini disingkat dengan API, ya. Nah, langkah pertama di dalam menentukan besarnya nilai impor PT Maju Jaya itu yang pertama menentukan harga fakturnya. Jadi di sini kita sudah tahu dari soalnya, dari soal latihannya atau contoh soalnya, itu untuk harga fakturnya itu adalah sebesar 100.000 ya. 100.000 US dollar ya. Selanjutnya biaya asuransi. Jadi biaya asuransi itu tarif yang dikenakan adalah 2% ya di luar negeri. Sehingga kita mencarinya dengan cara 2% dikali 100.000 US dollar ya. Nah, tinggal dibuka kalkulatornya. Jadi kalkulator bisa di HP juga ya. Nah, di sini kita kalikan ya. 100.000 dikali 2% sama dengan 2.000 ya.
Jadi untuk biaya asuransinya itu adalah sebesar 2.000 US dollar ya. Selanjutnya untuk biaya angkut itu ada 5% ya. Tinggal nanti dikalikan ya. Tinggal dibuka kalkulatornya. Jadi 100.000 dikali 5%. Itu hasilnya 5.000 US dollar ya. Jadi tinggal 5.000 US dollar. Kemudian kita jumlahkan ya. Di sini sudah Bapak isi rumus ya. Jadi ada 4 ya. 4 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ya. Jadinya harga faktur nanti ditambahkan dengan biaya asuransi dan ditambah dengan biaya angkut di dalam mencari cost insurance and freight ya. Nah, kita jumlahkan ya. Jadi dijumlahkan, pertama kita pakai kalkulatornya. Jadi 100.000 ditambah 2.000 ditambah 5.000. Itu hasilnya 107.000 ya. Jadi 107.000 US dollar ya. Selanjutnya ada kurs rupiah ya. Di sini di soalnya sudah ada ya. Jadi kurs rupiah yang ditetapkan itu sebesar 14.000 per 1 dolar Amerika ya. Jadi kita isi nilainya 14.000. Kemudian cost insurance freight dalam rupiah ya. Jadi hasil dari yang sudah kita dapatkan tadi, hasil dari CIF-nya itu sebesar 107.000 dolar Amerika, kita kalikan dengan kurs rupiah yang berlaku ya. Jadi kurs yang berlaku itu adalah sebesar ditentukan 14.000 ya. Sehingga tinggal kita kalikan antara cost insurance freight atau disingkat dengan CIF dikali dengan nilai kursnya, yaitu sebesar 14.000 ya. Nah, di sini kita buka dulu kalkulatornya. Jadi 107.000 dikali 14.000 sama dengan 1 miliar ya. Jadi 1.498 juta. Jadi hasil dari nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam ini baris CIF dalam rupiah ya. Nah, kita nanti hasil di kalkulatornya jadi 1.498 juta ya. Jadi 123 ya. Jadi 1 miliar. Nah, kemudian bea masuk ya. Jadi bea masuk yang ditetapkan itu adalah sebesar 20% ya. Jadi 20% dikali dengan CIF-nya dalam rupiah ya. Jadi CIF-nya itu sebesar 107.000 ya. Kita buka kalkulatornya. Jadi CIF dalam rupiahnya itu sebesar
1.498.000.000 ya. Jadi 1.498.000.000 dikali dengan nilai tarif ya. Tarif dari bea masuknya yaitu sebesar 20% ya. Dan hasilnya itu adalah sebesar 299.600.000 ya. 299.600.000. Kemudian untuk bea masuk tambahan, jadi untuk bea masuk tambahan dikenakan sebesar 10% ya. Jadi 10% tinggal kita kalikan. Jadi 10% dikali CIF dalam rupiah ya. Nah, tinggal dibuka kalkulatornya lagi. Nah, di sini ya. Jadi tinggal kita kalikan 1.498.000.000 dikali dengan 10% sama dengan 149.800.000 ya. Nah, di sini kita buat 149.800.000 ya. Kemudian kita tambahkan sekarang ya. Kita tambahkan. Jadi di sini diisi pembatasnya. Jadi kita tambahkan untuk mendapatkan nilai impor ya. Jadi untuk mendapatkan nilai impor di sini sudah Bapak berikan rumus 6 ditambah 7 ditambah 8 ya. Jadi 1.498.000.000 ditambah dengan bea masuk sebesar 299.600.000, kemudian ditambah lagi bea masuk tambahan sebesar 149.800.000. Nanti hasilnya berapa ya? Nanti hasilnya kita cari sekarang. Jadi ini sudah 149.800.000, tinggal kita tambahkan lagi dua ini ya, yaitu ditambah 149. Nah, Pak ulangi saja. 1.498 juta ditambah dengan 299.600.000 ditambah 149.800.000 ya. Hasilnya itu adalah sebesar 1.947.400.000. Jadi hasilnya ini kita bawa ke bagian nilai impornya ya. Jadi 1.947.400.000. Kemudian kita akan menghitung pajak penghasilan pasal 22 jika PT Maju Jaya memiliki angka pengenal impornya. Jadi, jika PT Maju Jaya memiliki angka pengenal impor, itu mendapatkan tarif 2,5% ya, atau 2,5% dikali dengan nilai impornya ya. Jadi silakan dibuka kalkulatornya. Nah, 1.947.400.000 ya
dikali 2,5%. Nah, itu hasilnya sebesar 48.685.000, ya. Nah, kita salin angka 48.685.000 di bagian PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya mempunyai angka pengenal impornya. Jadi 48.685.000. Kemudian untuk pajak penghasilan pasal 22 jika PT Maju Jaya tidak mempunyai angka pengenal impor, jadi dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu sebesar 7,5% ya, dikali dengan nilai impornya ya. Nah, kita buka kalkulatornya. Jadi 1.947.400.000 dikali 7,5% ya. Hasilnya adalah sebesar 146.055.000 ya. Tinggal kita salin angkanya ke baris pajak penghasilan pasal 22 jika PT Maju Jaya tidak mempunyai angka pengenal impornya. Nah, semua pembahasannya sampai pada tidak mempunyai angka pengenal impor dan yang mempunyai. Jadi tarifnya berbeda, ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai pajak penghasilan pasal 21, pasal 22 ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa kirim pesan ke nomor WA Bapak yaitu 02147446954. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.